Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada hari ini kita akan kembali belajar pengayaan bahasa Indonesia, yaitu tentang materi kalimat majemuk. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dalam hati masing-masing dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengetahui unsur-unsur kalimat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengertian dan contoh kalimat tunggal. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui pengertian dan contoh kalimat majemuk. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui jenis-jenis kalimat majemuk. Nah, kita mulai pembelajarannya ya. Nah, mulai dari pembahasan yang pertama mengenai unsur-unsur kalimat. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur kalimat itu? Ya, betul. Kalimat terbentuk dari beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah subjek atau S, predikat P, objek O, dan keterangan K. Nah, penjelasannya adalah subjek adalah orang atau pelaku yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan ya. Sedangkan predikat adalah pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek predikat merupakan unsur yang menjelaskan subjek sehingga biasanya terletak setelah subjek. Nah, yang ketiga objek. Apa itu objek? Nah, objek ini adalah sesuatu yang dikenai perbuatan atau pekerjaan oleh subjek. Nah, yang terakhir keterangan. Keterangan ini adalah fungsi yang menjelaskan kalimat. Nah, keterangan dapat menjelaskan keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Nah, sekarang jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya, yaitu ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kalimat tunggal. Nah, apa itu kalimat tunggal? Nah, kita pengertiannya. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contohnya, nih, Wati menyiram tanaman di halaman rumah. Nah, Wati ini subjek, menyiram ini predikat, tanaman objek, di halaman rumah ini keterangan tempat ya. Nah, terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Ini ya, satu subjek, satu predikat. Contoh yang kedua, Tony menjual kue ke pasar. Nah, Tony ini subjek, menjual predikat, kue, objek, dan ke pasar ini keterangan tempat. Sama ya. Nih, yang ketiga, Lani membeli mangga. Nah, Lani ini subjek, membeli predikat, dan mangga objek. Nah, ini sekilas tentang pengertian dan contoh kalimat tunggal. Nah, yang selanjutnya adalah kalimat majemuk. Ada yang tahu apa itu kalimat majemuk? Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas gabungan dua klausa atau lebih. Dalam kalimat ini terdapat konjungsi atau kata hubung yang berfungsi menggabungkan klausa. Nah, di sini jenis-jenis kalimat majemuk ini ada dua. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara adalah penggabungan dua kalimat tunggal atau lebih yang kedudukannya sejajar. Konjungsi yang biasanya digunakan adalah dan, atau, tetapi, sedangkan, dan bahkan ya. Konjungsi itu kata hubung tadi ya. Contohnya, Yanti bermain boneka dan Hani mengerjakan tugas sekolah. Yanti ini subjek, bermain predikat, boneka objek, dan konjungsi. Hani subjek, mengerjakan predikat, tugas sekolah objek. Ini tadi kan majemuk setara ini adalah penggabungan dua kalimat tunggal atau lebih.
Nah, tadi kalimat tunggal ini terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Nah, ini kan ada dua kalimat tunggal, berarti ada dua subjek dan dua predikat. Yang selanjutnya, Ita hobi membaca cerpen, sedangkan Pandu hobi bermain sepak bola. Nah, Ita ini adalah sebagai subjek atau orang yang melakukan. Hobi, predikat, membaca cerpen, objek. Nah, ini sedangkan merupakan konjungsi ya atau kata hubung. Nah, ini juga ada Pandu. Pandu ini sebagai subjek, hobi bermain, predikat, sepak bola, objek ya. Itu jenis kalimat majemuk setara. Yang kedua, kita ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, pengertiannya adalah penggabungan dua kalimat tunggal atau lebih yang kedudukannya berbeda. Nah, dalam kalimat majemuk bertingkat ini terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Biasanya anak kalimat terletak setelah konjungsi ya, atau setelah kata hubung. Nah, konjungsi yang biasanya digunakan diantaranya jika, maka, agar, supaya, karena, ketika, dan walaupun. Nah, contohnya di sini sebagai berikut ya. Nisa tidak mengikuti kerja kelompok karena harus menjaga ibunya yang sakit. Nah, Nisa ini subjek, tidak mengikuti predikat kerja kelompok objek karena konjungsi harus menjaga predikat ibunya yang sakit objek. Nah, yang kedua, Pak Imam datang ketika ayah sedang membersihkan parit di depan rumah. Nah, Pak Imam ini kan subjek ya, datang itu pekerjaannya predikat. Ketika ini merupakan konjungsi atau kata hubungnya. Nih, ayah sebagai subjek, sedang membersihkan. Nah, pekerjaan kan ini ya jadi predikat, parit, objeknya di depan rumah adalah keterangan tempat. Contoh yang selanjutnya, kita harus menjaga kebersihan agar tidak ada sarang penyakit. Nah, kita sebagai subjek harus menjaga predikat, kebersihan objek, agar itu sebagai konjungsi atau kata hubung, tidak ada sarang penyakit objek ya. Nah, contoh yang terakhir, Rina tetap pergi ke sekolah walaupun hari ini turun hujan. Nah, ini Rinanya subjek, tetap pergi, predikat, ke sekolah itu keterangan tempat. Nah, walaupun ini merupakan konjungsi atau kata hubung. Hari ini keterangan waktu ya, maaf ini maksudnya keterangan waktu bukan keterangan tempat ya hari ini. Turun hujan itu objek ya. Itu sekilas tentang pengertian dan contoh dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.